cerita hantu yang sesatkan pendaki gunung, halusinasi atau nyata. Jenazah Thorik Rizky Maulidan telah ditemukan setelah hampir 2 pekan hilang di pegunungan Argopuro atau populer disebut Bukit Piramid, Jawa Timur. Hilangnya Thorik sempat memantik cerita-cerita hantu yang melingkupi aktivitas pendakian. Sering terdengar cerita yang sulit diverifikasi kebenarannya. Pendaki gunung disesatkan oleh hantu atau pendaki gunung dikerjai makhluk halus sehingga berputar-putar di kawasan yang sama. Pengalaman semacam itu tidak hanya berasal dari satu lokasi pendakian. Misalnya, Herli B. Sasta, penulis seri buku Mountain Climbing for Everybody, sempat beberapa kali mengalami kisah misterius saat naik gunung. Saat mendaki Gunung Prau, rombongan Herli yang lelaki semua bernyanyi bersama. Namun Herli mendengar ada suara perempuan yang ikut bernyanyi bersama mereka. Dia juga pernah berhalusinasi di Gunung Agung melihat rumah yang lengkap dengan perkarangan cantik. Padahal di situ adalah jurang yang dia tatap dalam kondisi badan lelah dan kena badai. Halusinasi massal juga menyergap rombongannya yang sedang mendaki Gunung Kerinci. Mereka bersama-sama melihat beberapa rumah di tengah hutan dan ditertawakan oleh perempuan. Di Gunung Gede, pendaki bernama Bagus punya pengalaman tendanya digerayangi bayangan tangan. Ada juga Rosi yang mengatakan 5 kali berpapasan dengan sosok yang sama saat menempuh jalur pendakian di Gunung Gede. Pada Februari 2018, Zaki Putra Andika hilang di pegunungan. Zaki Putra Andika hilang di Gunung Raung, Banyuwangi. Rekannya bernama Muhammad Solahuddin Qoyim mengaku rekannya sudah mengalami hipotermia sebelum hilang. Zaki, menurut Solahuddin, sempat bermimpi di tenda bahwa dia melihat perkampungan di atas bukit. Mimpi itu membuat Zaki ngotot jalan terus dan akhirnya hilang. Ragil Tresna dan rekan-rekan punya pengalaman saat naik Gunung Merbabu pada pertengahan 2013. Mereka disergap badai, semuanya basah dan kelelahan. Rekan Ragil bernama Fajar Pucat menggigil dan meracau. Dia kena hipotermia. Fajar mengaku melihat nenek-nenek. Fajar masih mampu berjalan, tapi hipotermianya beranjak parah. Fajar berjalan ke arah jurang lantaran ia berhalusinasi jurang itu sebagai jalan. Beruntung, teman-temannya masih mampu menyelamatkan Fajar. Demi keamanan, para pendaki perlu selalu berada dalam rombongan. Belajar dari kasus yang sudah-sudah, termasuk kasus hilangnya Thorik, terpisahnya pendaki dari rombongan sering berakibat fatal. Alfi Kurniawan, pendaki asal Magelang yang hilang di Gunung Lawu pada Januari lalu.
juga disebutnya terpisah dari rombongan. Ada pula Vaikus Syamsi, pelajar pendaki yang hilang di Gunung Arjuno, yang berawal dari langkah memisahkan diri dari rombongan.